Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian kita, yakni masalah fikih. Hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah fikih. Dikemukakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qasamah fi ahkamil qasamah. Jadi qasamah ini ialah dakwaan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan darah, misalnya pembunuhan, kemudian pemotongan anggota badan dan sebagainya. Dakwaan tersebut disertai dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang menguatkan kebenaran dakwaan pendakwa. Dakwaan pendakwa dapat diterima setelah pendakwa bersumpah 50 kali. Pendakwa bersumpah 50 kali. Kemudian dia berhak menerima pembayaran diat jika tanda-tanda yang dimaksud itu tidak didapatkan. Jika tanda-tanda yang dimaksud tidak didapatkan atau tidak diperoleh, maka yang berhak sumpah adalah si terdakwa. Baiklah, kita akan lanjutkan masalah tersebut berkaitan dengan masalah qasamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa izaq tarona bid'awaddam lausun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i khamsina yaminan wastahaqqad diyat wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudda'i alai. Jadi apabila dakwaan pembunuhan itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran pendakwa dapat diterima, kebenarannya dapat diterima oleh akal, maka hendaknya pendakwa bersumpah 50 kali. Maka ia berhak mendapatkan diat. Dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, maka sumpah dilakukan oleh terdakwa atau yang tertuduh. Baiklah, kita akan coba lihat berkaitan dengan sarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza tarana bid'awaddam lausun
wa huwa lughatan ad-dha'fu. Dan apabila menyertai dengan dakwaan darah pembunuhan, dakwaan pembunuhan, lausun tanda ya. Apabila tanda-tanda menyertai dengan dakwaan pembunuhan, wa huwa bimusalasatin, jadi dengan tidak 3 titik, lausun lausun, wa huwa lughatan ad-dha'fu, dan dia lausun secara lughah ad-dha'fu, yang berarti lemah. Wa syar'an qarinatun yadullu ala sidqil mudai bi an tuqi'a tilkal qarinat fil qalbi sidqahu. Jadi kalau secara syariat ya, secara syariat, Masya Allah, qarinatun yadullu adalah tanda-tanda yang menunjukkan ala sidqil mudai, atas kebenaran yang mendakwa, bi an tuqi'a tilkal qarinah fil qalbi sidqahu, dengan cara umpama menetapkan qarinah itu, tanda-tanda itu di dalam hati akan kebenarannya yang mendakwa, akan kebenaran yang mendakwa. Jadi memang bukti secara nyata terlihat itu tidak ada, itu tidak ada. Makanya lausun di sini diartikan secara lughah ad-dha'fu, yaitu lemah. Buktinya lemah, tandanya lemah dari si pendakwah tersebut, yang ujung-ujungnya maka si pendakwah harus bersumpah 50 kali. Wa ila hadza asyaral musannifu bi qaulihi, dan terhadap inilah dan kepada inilah asyaral musannifu, maka pengarang kitab mengisyaratkan biqaulihi, dengan perkataannya, dengan perkataan si pengarang kitab, yaqa'u bihi bin nafsi sidqul mudda'i, yaqa'u tetap dengannya, fi nafsi pada diri atau pada hati kebenaran pendakwah. Jadi tanda
tersebut tetap terjadi, ya, terjatuh dengannya pada diri si pendakwah. Kebenaran itu telah tetap terjadi. Dia meyakini bi an wujida qatilun au ba'duhu karoksihi fi mihlatin munfasilatin an baladi kabir kama fi raudhah wa asliha. Dengan ditemukan yang terbunuh au ba'duhu atau sebagian yang terbunuh karoksihi seperti kepalanya fi mihlatin munfasilatin pada tempat yang terpisah an baladin kabirin dari desa atau kota yang besar. Kama fi raudoti wa asliha, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab Raudhah dan matan kitab tersebut. Jadi pembunuhan itu ternyata si terbunuh itu berada pada tempat yang jauh dari desa yang ramai atau dari tempat yang ramai, kota yang ramai, ya. Dia terpisah, menyepi, mungkin pada tempat yang sepi, yang memang tidak ada orang. Si jasad terbunuh itu ada di situ, atau jasad utuhnya nggak ada, tapi ada sebagian daripada badannya, kepalanya doang gitu. Kepalanya doang ditemukan. Kepalanya doang ditemukan. Au wujida fi qaryatin saghiratin, atau didapatkan pada satu qaryah, satu desa yang kecil, bi'adaihi, yang milik musuh-musuhnya, wala isyarikuhum fil qaryati ghairuhum, maka dan tidaklah bersekutu kepada musuh-musuh, tidak bersama-sama terhadap musuh-musuh fil qaryati ghairuhum, pada desa selain mereka. Jadi ada musuh-musuh pada satu desa, tapi juga desa yang lain nggak ada musuh-musuhnya gitu. Tidak ada musuhnya, hanya satu desa itulah yang dia memiliki musuh-musuh. Nah, didapatkan di desa kecil milik musuh-musuhnya. Misalnya kita punya musuh, katakan misalnya gitu, di kampung A, desanya kampung A itu kecil, dan kita tidak punya musuh lagi di kampung yang lain. Nah, mayat kita ini, jasad kita, ya, terbunuh di kampung kecil tersebut. Nah, itu bisa menjadi tanda, walaupun sebetulnya bukti itu tidak nyata, makanya dikatakan tandanya sebetulnya lemah. Tandanya atau buktinya lemah. Halapal mudai khamsina yaminan. Nah, tapi dia yakin nih, si pendakwah, dengan tanda-tanda tersebut, meskipun tandanya lemah. Dia yakin gitu, bahwa
yang membunuh adalah si anu si fulan yang memang musuhnya kita katakan. Maka jika terjadi seperti itu, ya, jika terjadi seperti itu, halafal mudai khamsina yaminan, maka si pendakwa bersumpah 50 kali. khamsina yaminan 50 Kali. kali. Dia mesti bersumpah sebanyak 50 Kali. kali. Dia yakin nih, kayaknya si Dia ada yang menunggu si A yang membunuh si B. pada si pendakwa. Padahal dia juga enggak melihat pembunuhan si A yang dilakukan oleh si B. Tapi dia yakin si A itu adanya di desa si B. Si A terbunuh, mayatnya diketemukan di desa si B. Nah, jika terjadi begitu, maka harus bersumpah. Si pendakwa tadi gitu loh. Wala yustaratu mualatuha alal mazhabi, dan tidak disyaratkan berkesinambungan. Ya. 50 kali itu tidak disyaratkan berkesinambungan. Harus bersinambungan 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Menurut mazhab. Walau takhallalal aimana janunun minal halifi au igma'un minhu bana ba'dal ifaqati ala mamadi minha. Dan jikalau menyela-nyela, berseling-seling akan sumpah itu junun, orang yang gila. Misalnya ternyata yang terdakwa orangnya gila. Misalnya orangnya gila. Kadang sehat, kadang gila umpamanya, kadang sehat, kadang gila gitu. Minal halafi, daripada yang bersumpah, ya, orang gila tersebut bersumpah, tapi terselak-selak, terselang-seling tuh sumpahnya. Iya. Au igma'un minhu, atau orang yang sakit ayan. Ayan itu kan kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Nah, sumpahnya tersela-sela. Ba'dal ifaqati, setelah sehat. Boleh sumpah. Ala mamadi minha, atas apa-apa yang lalu daripada sumpah. Ya, tadi dia bersumpah sehat. Dia sakit, gilanya kambuh, atau dia ayannya kambuh. Kan nggak bisa tuh, kalau orang gilanya kambuh nggak bisa bersumpah, atau orang ayannya ayannya kambuh, maka dia tidak bisa bersumpah. Bana, maka meneruskan setelah dia sehat. Bana ba'dal ifaqati ala madi minha, maka diteruskan tuh sumpah setelah yang gila tadi, yang ayan tadi sehat, madi minha, dari akan apa-apa yang terdahulu terjadi. Misalnya ternyata sumpahnya udah 30, pas 30 ayannya kambuh, gilanya kambuh, pas 30 hitungan sumpah 30 kan ditunda karena dia gila, nggak bisa bersumpah karena dia ayan. Nah, kalau dia udah sehat lagi, maka dia lanjutkan sumpahnya yang ke 31, 32 dan
seterusnya. Ilam yu'zalil qadi allazi waqa'atil qasamah indahu, jika tidak dipecat, hakimnya tidak dipecat yang waktu qasamah, ya, pada saat si hakim itu enggak dipecat. Ternyata hakimnya belum berhenti, masih dia juga yang menjabat, maka silakan lanjutkan tuh sumpah. Kalau dia masih berjabat, karena yang dahulu si Majnun ini, orang gila dan orang ini bersumpah pada si hakim A. Kan sumpahnya tertunda tuh karena kambuh penyakitnya. Maka dilanjutkan tuh sumpah berikutnya. Silakan selama si hakim itu yang bersumpah dulu masih ada, tidak dipecat, masih menjabat hakim. Fa in azala wa wuliya ghairuhu wajaba istinafuha. Maka jika dipecat, maka jika diangkat hakim selainnya, diberhentiin hakim yang dahulu dia bersumpah atau dipecat, tidak menjabat lagi hakim yang dulu, wajaba istinafuha, maka wajib memulainya lagi dari nol lagi. Jadi sumpah yang sampai angka 30, sumpah yang 30 dengan hakim yang lalu enggak berlaku. Tidak berlaku karena hakimnya baru, qadhinya baru, maka dari ulanglah lagi dari sumpah yang pertama, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Fa in azala wa wuliya ghairuhu wajaba istinafuha. Nah, demikian yang bisa kita kaji sementara ini, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali jika kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.